Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembicaraan kita tentang at-tawaghit. Kita sedang bicara tentang min ru'usit tawaghit, di antara para pembesar taghut, sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim bahwasanya taghut kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'. Taghut adalah setiap yang menjadikan hamba melampaui batas, baik itu dalam bentuk yang diibadahi atau dalam bentuk yang diikuti atau dalam bentuk yang ditaati, yang menjadikan hamba kemudian melampaui batas dari batas-batas yang Allah bataskan pada dia tauhid dan ittiba, maka dia taghut. Sehingga seandainya direnungkan, maka sungguh taghut sangat banyak. Akan tapi di sana ada ru'usut tawaghit, ada para pembesar taghut. Yang pertama syaitan, dan telah kita sampaikan di antaranya bahwasanya syaitan inilah yang menjadikan biang kerok tersesatnya hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar perkataan malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengumpulkan para malaikat, mengumpulkan para makhluknya, yauma yahsyuruhum jami'an, ketika Allah mengumpulkan para makhluk, kemudian Allah Subhanahu wa taala yaqulu lil malaika, Allah mengatakan pada malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, apakah mereka menyembah kalian? Maka malaikat mengatakan, subhanak, masingku ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkau adalah wali kami bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna, bahkan mereka adalah menyembah jin. Ini kunci perkataan malaikat, di mana syaitan, jin, itulah yang merupakan biang kerok manusia melakukan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah manusia menyembah orang saleh kecuali yang mengarahkan menjadi motornya, otaknya adalah syaitan. Tidaklah manusia menyembah malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kuburan atau matahari atau bintang atau bulan yang mengarahkan dan membimbing syaitan. Maka benar perkataan malaikat, bal kanu ya'budunal jinna, karena jinlah syaitan yang telah mengarahkan manusia hingga terjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara taghut, di antara min ru'usit tawaghit adalah mereka al-hakim al-mughayyir li ahkamillah. Para hakim, para penguasa yang merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ala laul khalq wal amru, hak untuk menciptakan dan mengatur, meletakkan hukum, membuat hukum, hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang mereka membuat hukum tandingan bagi Allah adalah syuraka, ini para syarikat. Sehingga Allah mengatakan tentang orang-orang yang mereka meletakkan tahlil dan tahrim, meletakkan penghalalan dan pengharaman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din malam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, yang para syuraka, para sekutu ini, dia membuat syariat yang tidak pernah diajarkan Allah Subhanahu wa taala dari syariat agama, sehingga para sekutu mereka memiliki tata aturan, pakem yang harus dilaksanakan oleh para penyembahnya. Ini adalah
telah menjadikan sekutu bagi Allah SWT. Para hakim, ini para penguasa, para hukam, yang mereka merubah-rubah hukum Allah SWT, seharusnya kalau dia seorang mukmin yang muti, yang tunduk kepada Allah, bagaimana justru menjadikan hukum Allah hukum yang dijalankan di tengah-tengah kehidupan. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Seharusnya mereka menjadi para imam, para pemimpin yang mereka berjalan dengan aturan Allah, dengan bimbingan Allah. Akan tapi ini justru merubah-rubah hukum Allah. Dia singkirkan hukum Allah SWT. Dia ganti dengan hukum hawa nafsu. Maka pemimpin yang demikian juga adalah dia masuk dalam jajaran at-taghut. Allah SWT mengatakan tentang orang yang seperti ini, di antaranya dengan firman yang mulia, Alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Apakah Anda tidak memperhatikan tentang orang-orang yang mereka menyangka, mengaku, mengeklaim dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada engkau ya Rasulullah, dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang mestinya orang yang mengeklaim dia mengimani Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran, mereka akan bertahkim, mereka akan berhukum dengan Al-Quran tersebut sebagai kitab panduan yang memandu kehidupannya. Tapi aneh, ketika mereka mengatakan dirinya beriman kepada Al-Quran, yuriduna ayatahakam ila taghut. Justru mereka ingin berhukum dengan hukum taghut, sehingga seakan-akan antara pelafatannya dan prakteknya berbeda. Dan alangkah sangat banyaknya orang seperti ini di zaman kita. Orang yang mereka mengatakan dirinya muslim, bersyahadat, ber-Al-Quran, bersunnah, akan tapi prakteknya jauh dan sangat jauh. Dan bukan hanya jauh, akan tapi bahkan mereka menyingkirkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka lebih rela berhukum dengan hukum taghut, ini hukum syaitan yang bertentangan dengan hukum Allah SWT. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah tuntutan seorang mukmin, bahkan sampai Allah SWT bersumpah dengan sumpah atas nama rububiyah Allah. Fala wa rabbik, demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minun. Mereka hakikatnya tidaklah beriman. Mereka bukan seorang mukmin, mereka tidak beriman. Seandainya mereka mengatakan dirinya mukmin, maka dia dusta dengan imannya. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Hingga mereka menunjukkan bukti-bukti keimanan mereka. Yang pertama, mereka sanggup menjadikan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim yang memutuskan segala perkara kehidupan mereka. Thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak didapatkan ketika menerima keputusan apa yang engkau putuskan, tidak didapatkan adanya rasa berat, rasa protes dalam jiwanya. Wa yusallimu tasliman, dan mereka akan tunduk dan patuh dengan sepatuh-patuhnya. Ini adalah mukminin. Apabila tidak seperti ini, maka dia sungguhnya la yu'minun, bukanlah kaum mukminin. Maka di antara min ru'usit tawaghit adalah orang yang mereka, para penguasa yang mereka merubah-rubah hukum Allah SWT. Dan alangkah sangat banyak yang seperti ini di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Yang ketiga, min ru'usit tawaghit man lam yahkum bima anzalallah. Orang-orang yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Allah menamai orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun. Barang siapa yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir.
Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang fasik. Ini nama-nama yang buruk. Kafir, zalim, fasik, nama-nama yang buruk. Dan penyebabnya adalah mereka tidak bertahkim, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban seorang mukmin untuk dia berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada dalam beberapa bentuk. Di antaranya orang yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala didasari dengan rasa kebencian dan permusuhan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini perbuatan ini kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antara mereka ada yang berhukum dengan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwasanya hukum selain Allah akmal wa ahsan wa afdal, lebih sempurna, lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ini pun keyakinan yang kafir. Karena dia menganggap hukum selain Allah akmal wa ahsan wa afdal. Demikian pula mereka menganggap sama saja antara hukum Allah dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun juga kekafiran. Dan di sana pula ada orang yang mereka berhukum dengan hukum selain Allah berangkat dari syahwat mereka dengan keyakinan bahwa hukum Allah tetap lebih baik. Adapun mereka berhukum dengan hukum selain hukum Allah adalah karena syahwat yang menguasai diri mereka. Maka bertingkat-tingkat hukuman bagi orang yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah sesuai dengan i'tiqad mereka. I'tiqad apa yang ada pada dirinya ketika berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Min ru'usit tawaghit, di antara pembesar tauhid yang keempat adalah orang yang mereka iddi'a'u ilmil ghaib. Manidda'a, orang-orang yang mereka mendakwahkan diri, mengeklaim bahwa dia mengetahui perkara yang gaib. Ini kebiasaan para dukun, tukang sihir, paranormal, dan semisalnya. Yang mereka min awliya'i syaitan, para wali-wali syaitan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini alimul ghaibi. Allah yang mengetahui yang gaib. La yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah zat yang mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak menampakkan kegaiban kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diutus oleh Allah, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para Rasul. Para Rasul asalnya tidak mengetahui yang gaib. Seandainya Rasul kemudian menyampaikan perkara gaib, baik berita yang telah lalu atau berita yang akan datang, dan ini merupakan perkara gaib, tidaklah para Rasul menyampaikan seperti ini kecuali semata-mata pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah, pemberitahuan dari Allah. Asalnya yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah SWT. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia mengeklaim ada yang mengetahui yang gaib selain Allah, dirinya atau orang lain, dia yakini mengetahui yang gaib, maka sungguh ini keyakinan yang merupakan kekufuran. Karena dia telah menentang apa yang telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, dan orangnya adalah mereka adalah min tawaghit, min ru'usit tawaghit. Di antara para besar tauhid yang menjadikan manusia keluar dari batas pengabdian kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sehingga menjadi manusia-manusia yang menentang kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah para pembesar tauhid pula. Yang kelima, di antara ru'usut tawaghit min ru'usit tawaghit, orang yang mereka man ubida min dunillah wa waradin. Orang yang mereka disembah selain Allah dan dia ridha dengan penyembahan tersebut. Nabiullah Isa disembah,
tapi bukan tauhid. Karena Nabiullah Isa tidak pernah ridha dengan penyembahan manusia. Bahkan Nabiullah Isa mengajarkan kepada mereka agar hanya menyembah Allah. Ani'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wa Rabbakum, yang Allah Rabbku dan Rabb kalian. Bahkan Isa mengatakan pula, innahu man yusyrik billah, barang siapa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu 'alaihi jannah, Allah haramkan baginya surga. Ini dakwah Nabiullah Isa. Isa tidak ridha disembah. Demikian pula orang-orang saleh yang disembah, maka mereka bukan tauhid, karena mereka tidak rela disembah oleh manusia. Maka barang siapa yang mereka mengajak manusia menyembah dirinya, maka dia tauhid. Walaupun tidak ada penyembahnya, tapi dia telah mengajak manusia menyembah dirinya. Wa may yaqul minhum inni min ilahin, barang siapa yang mereka mengatakan bahwasanya dirinya adalah ilah, kadzalika nujzi jahannam, maka Allah akan membalas mereka dengan jahanam. Balasan terhadap apa yang mereka klaim dirinya adalah ilah, padahal la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang mereka tidak mengajak orang menyembah dirinya, tapi dia ridha disembah. Manusia menyembah dirinya, walaupun dia tidak mengajak orang menyembah dirinya, tidak mendakwakan untuk menyembah dirinya, tapi dia disembah dan dia ridha, maka dia orang yang juga telah menjadi tauhid karena membiarkan orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ini adalah min ru'usit tauhid yang dijelaskan oleh para ulama, dan bara'ah, berlepas diri dari segala bentuk tauhid ini adalah agama semua para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Lihatlah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah tegaskan, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan sungguh telah ada bagi kalian contoh yang terbaik pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang bersama Nabiullah Ibrahim, para Nabiullah, para Anbiya, ketika mereka mengatakan pada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, bara, benci, berlepas diri dari kalian, dan semua yang kalian sembah selain Allah, kami ingkari kalian semuanya, dan kami benci dan permusuhan, dan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian, sampai kalian hanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kebencian, permusuhan dan kebencian abadan sepanjang waktu, hingga kalian hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Catatan yang penting yang perlu kita ketahui pula, kita mendapatkan sebagian kaum muslimin dengan gampangnya mereka mengatakan tauhid kafir, penguasa tauhid maka dia kafir, kemudian pegawainya penguasa anteknya tauhid maka dia kafir, sehingga terjatuh dalam takfir yang sangat mengerikan. Maka dalam hal ini perlu kita kembali kepada pemahaman para ulama, jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan yang sangat berbahaya. Tidak setiap orang yang mereka melakukan amal perbuatan yang membatalkan keislaman, otomatis mereka kafir. Walaupun mereka berhak menyandang, sebagaimana mereka berhak menyandang tauhid, gelar tauhid, akan tapi tidak setiap orang yang mereka melakukan perbuatan tersebut, dia kafir. Satu contoh yang paling ringan, satu di antara bentuk tauhid tadi adalah orang yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah dengan berbagai macam latar belakang. Ada dengan keyakinan memang hukum Allah nggak layak. Ada orang mereka dengan keyakinan ini kebenciannya karena hukum Islam. Ada yang mereka dengan keyakinan Islam yang terbaik, akan tapi hawa nafsu dia menguasai dia bertingkat-tingkat. Sehingga tidak setiap yang kemudian terjatuh dalam perbuatan tersebut bisa dikafirkan.
Mereka berat menyandang dengan perbuatan tersebut, gelar tauhid, akan tapi mereka bukan dia kemudian jatuh dalam perbuatan kafir, khalidan finnar, kekal dalam neraka, keluar dari Islam. Sesungguhnya kalau para ulama mengatakan setiap penyeru kesesatan adalah tauhid dan tauhid kafir, maka para kiai ahlul bid'ah yang menyuruh pada bid'ahnya mereka kafir karena mereka aimatul dhalal, demikian? Tentu tidak demikian. Maka kita perlu kembali kepada pemahaman para ulama, akan tapi pembahasan ini dalam rangka untuk betul-betul membersihkan diri kita agar jangan sampai kita termasuk di antara para tawaghid, dan wajib kita berlepas diri dari para tawaghid. Akan tapi berkaitan dengan masalah takfir, hukum pengkafiran, maka perlu ada pelajaran tersendiri, sehingga perlunya kita berhati-hati. Karena apabila tidak demikian, sungguh tuduhan kita akan bisa kembali kepada diri kita, wal'iyadzubillah. Insyaallah pembahasan tentang masalah takfir dan pembatal Islam akan kita sampaikan pada pembahasan yang akan datang, atau pertemuan yang akan pertemuan berikutnya biiznillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.